الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات الذي أمرنا بنعمل الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله يا معشر المسلمين في سركم وعلانيتكم واتقوا الله في تربية أولادكم وأزواجكم واتقوا الله في أعمالكم وكسابكم واتقوا الله يا معشر المسلمين لعلكم ترحمون ولعلكم تفوزون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita sama-sama kembali manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Kasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tidak pernah pandang orang, yang senantiasa mencurahkan nikmat sehat walafiat sehingga tidak terasa bergantinya hari, berputarnya waktu. Kita dipertemukan kembali dengan hari yang agung, hari yang mulia, yaitu hari Jumat ini. Tentunya bermohon, bermunajat kepada Allah, semoga amal ibadah kita yang sudah kita laksanakan dan akan kita lakukan, baik ibadah itu yang wajib ataupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita harus menyadari dengan datangnya hari Jumat sekarang ini berarti usia kita ini dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala sepekan ini. Kita tidak tahu berapa lama lagi hidup di alam dunia ini. Apakah hanya tinggal setahun lagi, atau hitungan bulan, atau mungkin hitungan hari, dan bahkan boleh jadi malaikat maut sudah akan menjemput ruh kita. Maka oleh sebab itu, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Berusaha melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Karena dengan takwa itulah Allah akan menjamin sukses dunia dan sukses akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang telah membentuk tatanan umat, yang telah mengajak manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, yang telah mengajak umat manusia dari alam syirik ke alam tauhid. Semoga kita semua menjadi umatnya yang konsisten menjalankan ajaran-ajarannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tema khutbah kali ini adalah
kiat menggapai kebarokahan dari Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sering kita apabila berjumpa dengan kawan kita mendoakan kepada kita semoga saudara atau bapak mendapatkan barokah dari Allah. Dan begitu juga kita berjumpa dengan kawan kita suka mengungkapkan doa, semoga engkau juga barokah di dalam kehidupan ini. Apa itu barokah? Ulama memberikan kategori barokah itu adalah ziyadatul khair, nambah-nambahnya kebaikan. Dan ini adalah merupakan keinginan kita bersama. Barokah pada saat jiwa masih muda. Barokah pada saat kita sudah merasa tua. Barokah pada saat kita sudah merasakan sepuh. Barokah pada saat kita sedang bekerja, atau barokah pada saat kita sudah pensiun. Terutama barokah di dalam menjalankan keluarga kita. Bagaimana caranya? Kiatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ajaran kepada kita. Kita lihat di dalam surat 7. Surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya penduduk negeri beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sungguh kami bukakan pintu barokah dari langit dan dari bumi. Kuncinya supaya kita ini hidup mendapatkan barokah cuma dua. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggunakan harfun taukid, huruf penegasan, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama. Di situ ada lam harfun taukid, penegasan. Sungguh kami bukakan barokah dari langit dan dari bumi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita lahir ke alam dunia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kita adalah bukan iman hasil usaha. Tapi iman merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia lahir ke alam dunia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup lahir ke alam dunia tidak minta kepada Allah beriman, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sangat mahal, Pak. Iman kepada Allah itu sangat mahal. Perjuangannya para nabi dan rasul berdakwah, mengajak supaya manusia itu beriman kepada Allah. Perjuangannya berat, Pak. Kita lihat Nabi Nuh alaihi salam sampai dengan usia 950 tahun berdakwah kepada kaumnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dalam riwayat cuma hanya 80 orang yang ikut. Termasuk anak dan istrinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Pak. Berdakwah setiap hari menanamkan kalimat la ilaha illallah. Mengajak umat manusia supaya beriman kepada Allah, mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang pada saat itu adalah kaumnya Nabi Ibrahim, yang pada saat itu adalah rajanya Raja Namrud, menyembah berhala.
Setiap hari berdakwah, ternyata bapaknya ajar tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau kita lihat Nabi Lut alaihissalam, dia juga berdakwah kepada kaumnya supaya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga Nabi Lut berdakwah supaya meninggalkan perbuatan keji. Ternyata istrinya pun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdakwah kepada Fir'aun dan kepada kaumnya pada saat itu. Dari mulai bahasa yang lunak, yang lembut, sampai menggunakan argumentasi yang sedikit agak kasar. Bahkan terjadi peperangan. Ternyata Fir'aun juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi kita Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada umat yang pada saat itu di Mekah dominan dengan kemusyrikan, kekafiran. Rasulullah berdakwah selama 13 tahun itu di Mekah hanya untuk menanamkan iman, mengajak supaya umat manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia pindah berdakwah ke daerah Taif. Di Taif juga di situ bukan disambut, bahkan disambit, dilempari oleh orang-orang Taif. Pernah Rasulullah sampai berdarah-darah. Berdakwahnya sampai 13 tahun, ternyata pamannya sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini alhamdulillah hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sudah beriman kepada Allah. Iman yang ada di dalam diri kita harus senantiasa dirawat supaya tidak lepas dari mulai lahir sampai dengan nanti dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk merawat keimanan kita? Karena memang keimanan manusia itu adalah senantiasa yazidu wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Bagaimana cara merawatnya? Gunakanlah potensi yang berada di dalam diri kita. Apa itu? Yang pertama, berpikir dengan akal. Yang kedua, berzikir dengan hati. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kenapa kita harus menggunakan akal? Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh supaya menggunakan fikir. Agar nyata betapa hebat dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam adalah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala liulil albab, bagi orang yang menggunakan akal, bagi orang yang senantiasa berpikir, Pak. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita supaya merenung, memikirkan ciptaan Allah. Betapa luar biasanya Allah dengan kekuasaannya menciptakan alam ini. Bergantinya siang dan malam. Bahkan kalau kita lihat di dalam surat Al-Ghasyiyah, kita juga diajak untuk berpikir. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir. Apakah kalian tidak perhatikan bagaimana unta diciptakan? Bagaimana langit ditinggikan? Bagaimana gunung ditancapkan? Bagaimana bumi dihamparkan? Fadzakir. Allah menyuruh kepada Rasulullah. Kasihlah peringatan mereka itu. Senantiasa menggunakan akal, Pak. Maka dengan demikian, dengan sebuah keyakinan, keimanan kita tidak akan goyah. Apalagi sampai keluar dari keimanan. Selain berpikir, kita juga harus menggunakan hati, yaitu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Agungkan asma-Nya, keimanan kita tidak akan goyah, apalagi sampai keluar dari keimanan. Selain berpikir, kita juga harus menggunakan hati, yaitu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
agungkan asma-Nya, sebut nama-namanya dengan kalimat-kalimat yang suci, supaya hati kita terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menggiring keimanan kita akan kokoh. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Keimanan yang ada ini apa sudah cukup? Tentunya belum cukup sampai di situ hanya pengakuan diri beriman. Tetapi ternyata harus ada cobaan, harus ada ujian bagi orang yang beriman itu. Kita lihat di dalam surat 29, surat Al-Ankabut, ayat 2 dan ayat 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira hanya mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan mereka tidak akan diuji? Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang sebelum mereka sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh Allah akan mengetahui siapa yang benar keimanannya dan siapa yang dusta keimanannya. Jadi ini adalah ada ujian bagi orang yang beriman. Apa ujian yang diberikan kepada kita ini sebagai orang beriman? Pada garis besarnya ujian itu ada dua. Ada ujian yang membahagiakan, ada ujian yang menyedihkan, ada ujian berupa kesengsaraan, ada ujian berupa kekayaan, ada ujian sakit, ada ujian sehat. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita yang disebut ujian itu adalah sesuatu yang pahit-pahit, sesuatu yang sengsara-sengsara. Justru tidak sedikit orang yang diuji dengan kesengsaraan. Dia mengemasnya dengan begitu indah. Dia berhasil, akhirnya dia mendapatkan dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang diuji dengan kekayaan yang melimpah, dengan kedudukan terhormat, memiliki jabatan yang tinggi, justru dia adalah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Bahkan kita harus senantiasa bersyukur Allah sudah memberikan keimanan kepada kita. Bahkan kalau kita lihat ujian Allah Subhanahu wa taala dalam surat 2 ayat 155, 156 dan 157. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh kami akan uji kalian, yaitu minal khaufi, min syai'in minal khaufi, sedikit dari rasa takut, wal ju'i, rasa lapar, wa naqsi minal ambal, kekurangan harta, wa nafsin, dan juga jiwa, kemudian wasamanot, diuji dengan buah-buahan. Orang yang beriman segitu banyaknya ujian, tapi dia tidak mengeluh, dia punya sandaran hanya kepada Allah, sampai Allah mengatakan wa basyiris sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa? Yaitu orang sabar itu apabila diuji hanya sandarannya kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan yaitu yang disebut dengan orang sabar itu adalah apabila Allah uji dengan suatu musibah, dia mengatakan kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hadiah dari Allah Subhanahu wa taala? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang akan mendapatkan barokah rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah yang akan mendapatkan hidayah. Ini salah satu kiat untuk supaya kita hidup mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bertakwa kepada Allah. Takwa adalah merupakan kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sangat penting. Bahkan para khotib Jumat senantiasa berwasiat dengan kalimat takwa. Apabila seorang khotib tidak berwasiat dengan takwa, maka kuranglah rukun khutbahnya, tidak sah di dalam melaksanakan Jumatnya, Pak. Maka oleh sebab itu kita harus benar-benar ketakwaan kita harus ditingkatkan, karena jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa itu bahagia dunia dan akhirat, dan juga akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Subhanallahi.